Kojiro, Dari kok kabur kau? Itu kawanku itu, Oten itu. Apa Ustaz? dari CNT itu datang. Iya dari JNT cuman ngasih tahu, oh ini paketnya yang ini, yang ini, yang ini gitu. Maaf, maaf. Barusan Semua ada pakai CNT. JNT aja. Kerjasamanya kan sama JNT. Terus itu bayar ongkosnya udah dari sananya apa gimana, Pak? Ini kalau misalkan apa dibilang, kalau misalkan via TikTok itu otomatis kan dia kan, atau Hmm. via Tokopedia atau via Shopee kayak gitu dia udah otomatis kalau Otomatis sudah marketplace plus. itu. Heeh. Tapi kalau misalkan via DM atau via WA ya bayar ke aku kasih lihat biasanya kan kecamatan Hmm. apa kayak gitu, nanti aku kasih lihat tuh ongkirnya sekian gitu. Tapi mahal biasanya kalau via WA itu. Soalnya memang kena volume, kerupuk itu kan makan tempat, kerupuk itu dia kan Hmm. makan tempat ya. Tapi bagi seseorang sih kadang beli bukan karena apa ya, nggak terlalu mikir, banyak juga yang nggak terlalu mikir ongkos apa, yang penting Iya, nyampe. ada juga yang kayak gitu. Iya memang ada juga yang kayak gitu. Di mana aja tuh banyak sekali orang kaya raya yang kadang-kadang beli itu bukan karena butuh, kan lagi pengen Iya, sedekah aja gitu. Banyak betul. lah. Banyak yang kayak gitu. Ya semoga lah aku nanti masih kebagian kaya ya. Mungkin aku sekarang belum kebagian kaya. Iya. Nanti kalau aku udah kebagian kaya, nantilah. Udah ada bagiannya sendiri nanti ya. Ada juga yang bingung mau menghabiskan uang kemana gitu. Jadi Gitu beli-beli ya yang Pak gitu. Ustadz. Ada aja orang kayak gitu. Bingung ya. Karena Kita cari uang aja sampai banting tulang peras keringat ya kan. Hmm. ada sebagian kita yang memang bingung mau menghabiskannya kemana gitu. Ada Masa banyak. sih ada orang kayak gitu? Oh banyak. Saya ketemu temuin banyak. Yam-yam kak. Kerupuk Tritunggal. Kerupuk yam-yam. Saya belum Ada yang dapat beli. kebagian Pak Ustadz. Dulu saya waktu dilahirkan, waktu pembagian kaya raya, saya ketiduran soalnya. Nah, waktu pembagian rambut, saya datang, makanya rambut saya dari ujung atas sampai ujung kaki, rambut semua. Emang ada keturunan India gitu. Enggak ada sih, tapi ya nggak tahu juga mamaku, mungkin sama tetangga, nggak tahu juga aku. Nggak tahu, nggak tahu aku. Medan kan, Palembang ya. Palembang. Sriwijaya kan kota salah satu kota terbesar di Asia dulu kan. Betul. Banyak orang Arab, orang India singgah gitu. Iya dulu. Tapi kalau misalkan mamaku ya, ada keturunan dari orang Arab atau orang dia, nggak mungkin dia jadi Oten, Bos Dad. Gak mungkin, banyak loh. Tapi dia Oten. Banyak orang yang, orang Irak juga ada 10% atau Mesir 10% non muslim. Oh gitu. Iya, Mesir 10% ada muslim. Pak Ustadz Irak kapan pulang ke Indonesia? belum, nunggu wangsit. Ajaklah aku ke sana. Ya sekarang aku ajak, silakan datang. Kayak mana caranya? Mau aku ke Ya Amerika lah, buat cari duit aku lah ke Amerika buat biar bisa aku kawin. kamu apply visa. Kayak mana Udah tuh caranya? Nah, kita kasih grup ini yang lagi pada berjuang untuk bikin visa Amerika. Jadi kan gini, Ah, setiap negara itu kan punya regulasi masing-masing gitu ya. ah, Kalau ada di Indonesia itu ada beberapa sekitar 60-an lebih negara yang kalau orang Indonesia datang ke sana tidak perlu visa, artinya hanya visa on arrival kayak ke Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Asia Tenggara itu, Thailand, kita tuh nggak perlu visa. Kita datang ke tempat itu langsung dicop 1 bulan atau berapa gitu. Itu on arrival visa. Nah, Indonesia, aku belum tahu update-nya berapa, lebih dari 60 negara yang menerima warga Indonesia tanpa visa. Oh Tidak gitu. termasuk Amerika,
Ya. Kalau untuk ke Amerika harus apply visa dulu gitu. Oh lagi di jalan Kakak Tiara. Iya Kakak Tiara, aku mau ke Amerika. Kakak Tiara mau ke ajak kau sekalian ngemis kita di sana. Terus ngomong yang baik-baik, omongan baik. Ajalah aku Pak Ustadz. Itu kalau misalkan ke Amerika gitu harus ada apa namanya semacam berapa dana yang mengendap atau kayak mana itu? Tuh ikut dong katanya. Jadi gini, sebenarnya ya kalau standarnya Amerika itu orang misalnya visa kan macam-macam, ada visa turis, ada visa pelajar, ada visa apa namanya kedutaan gitu, ada visa investor, macam-macam, ada visa transit misalnya pekerja kapal pesiar atau apa pesawat gitu. Dia pakai itu namanya visanya C1D. Ada 20-an lebih macam jenis-jenis visa untuk Amerika. Tapi yang sering Assalamualaikum Ahe. kebanyakan orang itu pakai visa turis atau visa transit atau visa pelajar. Ini Ahe. Ini Bapak Harton Abdullah ini beliau salah satu apa namanya bilang Ustadz di Amerika sekarang Ahe. Ayo kita ikut ke sana yuk. Konfirmasi ya, bukan ustadz. Apa Ustazah? Samanya itu. Ya, Pak Artono, saya mau tanya nih. Nah, Saya memang keinginan ada mau keluar Indonesia gitu dari sejak mualaf lah ya, karena faktor keamanan di Indonesia kan keluarga di mana-mana ada. Kira-kira apa sih yang harus kita siapkan gitu? nah, Ada pertanyaan lagi? Satu aja. Ya satu aja. Betul. Itu tadi ke luar negeri yang dipersiapkan itu satu jelas paspor, ya. Paspor. Kemudian yang kedua itu nanti visa. Visa itu izin tinggal. Jelas nggak nih? Jelas. Iya, visa itu izin tinggal. Jadi visa itu macam-macam, ada visa kerja, ada visa kunjungan saja, ada visa pelajar, dan lain-lain. Meskipun nanti nyampe tempat tujuan itu orang macam-macam, misalnya banyak yang pakai visa kunjungan, kemudian mereka kerja, ada yang visa pelajar sampai sana nggak sekolah tapi kerja, ada juga sekolah sambil kerja kayak gitu. Oh iya. Udah punya paspor belum? Saya belum pernah ngurus paspor. Bikin paspor dulu. Itu minta ajarin sama si Jeff sama Bang J itu. Ya kalau paspor bisa lah. Saya paspor urus kan dulu gampang itu, tinggal ini aja datang aja. Pak Ustadz udah berapa lama di Amerika Pak Ustadz? 15 tahun ya? Pertama kali nginjak Amerika itu 2006. Ya Allah, lama kali ya Allah. Ahi Jimin ada rencana mau ke Amerika, Heh? Saya bebas sih Silakan. saya mau bebas sih kalau saya mau ke Amerika kemanapun. Yang penting saya memang mau hidup sendiri gitu, jauh dari ya pokoknya dari Indonesia sebenarnya. Sekarang kegiatannya apa? Saya saat ini lagi freelance saja, kerja lepas itu. Kalau ada proyek sama kawan untuk di Pemprov pembangunan jalan, saya ikut gitu. Kayak kemarin kan kalau saya di Arkaban Jahe Brastagi gitu. Tapi udah selesai kerjaannya, kayak kontraktor gitu, ngikut kontraktor sama kawan. Iya. Ya udah coba dulu kayak ini yang deket-deket dulu. Nanti kalau Iya, ada rezeki dan ada kesempatan ke Amerika, kalau udah nyampe sini kira-kira dikasih bantu-bantu. kira-kira itu ada nggak ibaratnya seperti jaminan gitu kan, ada harus uang Nah, itu gitu. yang aku tanyain tadi. Uang mengendap di rekening berapa gitu kan Ahi ya? Iya. Kira-kira sebenarnya sih nggak, itu bukan persyaratan, cuma sekali aja dicek.
kan gini, misalnya kamu itu mau pakai visa turis misalnya ya. Hmm. Itu ya make sense. Kamu ada uang sekitar $5.000 lah di rekening kayak gitu. Tapi itu Oke. tidak mutlak ditanyakan. Cuman sebagai dari pihak kedutaan Amerika itu yakin kalau kamu itu benar-benar mau jalan-jalan gitu. Karena pada pada prakteknya itu orang ngomongnya mau visa turis jalan-jalan, begitu nyampe Amerika itu kerja gitu. Itu misalnya Amerika gitu ya. Kalau Amerika yang saya tahu semuanya dicurigain mau kerja. Nah, kalau dicurigain kerja nggak dikasih visa gitu. Jadi kita bisa membuktikan kalau mau ke Amerika itu misalnya apply visa turis ya benar-benar mau jalan-jalan aja 2 minggu aja gitu. Meskipun nanti nyampe Amerika itu dia mau berubah pikiran mau sekolah atau mau kerja atau apa itu urusan lain. Tapi untuk yang pertama kalinya interview itu ya begitu, harus bisa meyakinkan kita punya sesuatu yang bakal balik ke Indonesia gitu. Misalnya kita punya usaha atau kita kerja gitu. Itu salah satu bukti kalau kita itu mau balik lagi ke Indonesia. Itu akan dikasih visa. Tapi kalau dari rekening aja mencurigakan, terus belum pernah kemana-mana tahu-tahu ke Amerika gitu, akan ditolak ya. Gitu. Kalau saya sih Pak Abdullah, saya tidak serta-merta Amerika sih, saya pokoknya di luar lah. Pokoknya jangan seperti di Malaysia, saya lagi nggak pengen aja ke Malaysia. Karena keluarga banyak juga di sana ke Malaysia. Kalau Singapura nggak lah. Walaupun UMR Singapura luar biasa. Luar biasa. Ya. Ya, saya pengen seperti Kalau ke Singapura bisa. Bisa, saya bolak-balik ke sana Pak Ustadz. Sering saya kalau Ya ke Singapura. maksudnya sekalian cari uang di sana bisa. bisa, tapi keluarga banyak di sana, Pak Abdullah. Saya maunya agak jauh dari keluarga dikit lah. Maksudnya Jepang tidak lah, ada. Jepang lah. Ya, maunya negara apapun lah. Pokoknya yang penting memang jauh dari kalangan keluarga saya. Emang kenapa harus jauh dari keluarga? Ya, ya namanya kan saya kan mualaf kan itu Pak Abdullah. Ya kan? Jadi ada problem keamanan lah gitu. Masih saya tidak nyaman sekarang? aja. Apa? Masih dipersekusi atau gimana? Ya selalu gitu. Saya ini udah berapa kali pindah kos ini. Maksudnya secara fisik mau di ini? Ya kalau itu memang udah hal wajar Pak Abdullah. Kalau di kami di budaya kami kan apalagi kami orang Nias kan. Yang namanya kekerasan fisik itu kan kita nggak bisa Nias juga banyak mualaf. Lumayan, itu palingan 15% itu. 15%. Sana itu memang populasinya itu ya Protestan gitu, Kristen, Protestan, Katolik. Gitu. Hanya saya pengen jauh aja lah, pengen sesuatu hal yang berbeda, pengen sendiri, mengasihkan diri gitu. Terus lebih banyak belajar lagi tentang agama. Aku punya kawan sebenarnya, tapi bukan di Amerika atau di Korea ya. Aku punya kawan itu di Aussie sebenarnya. Dia menikah sama orang sana. Tapi nggak tahu sih kayak mana kalau di Aussie itu. Karena dibilang metik anggur di Australia itu aja gajinya itu dia bayarannya per minggu dibilangnya kalau ngomong sama aku itu. Per minggu. Kalau saya pribadi Pak Bela Bang J, saya tidak melihat target. Oh ini UMR-nya segini gitu. Saya tidak. Pokoknya cukup bisa makan. Saya hidup nyaman. Saya bisa tenang di situ mempelajari agama, saya bisa mencari nafkah, ya udah gitu doang gitu. Bukan untuk cari saya nampung dulu ya, saya kerjakan biasanya kebiasaan orang kita Indo kan cari duit banyak-banyak, habis itu balik nanti. Tidak bukan itu tujuan saya gitu. Aku aja kan mau pindah loh. Pengen nyaman aja. Datang ke Amerika. Aku bulan depan mau pindah ke Surabaya. Aku mau ngekos aku. Karena di
Rumah udah nggak nyaman aku gitu. Bayangkan Ngekos ke sini aja, C. Dananya Pak Ustadz, dan aku di tabungan cuma ada 5 juta, itu nggak akan cukup buat ke sana Pak Ustadz. Mudah-mudahan dicukupkan. Itu dana 5 juta itu aku pengennya buat kawin tapi nggak cukup-cukup masih. saya saya pribadi sudah ikhtiar kayak gini, entah kerja apapun di sana, entah ngantar order ya atau apa itu, Genfog gitu, ke Ganfog gitu, nggak masalah gitu. Yang penting saya bisa makan di sana, tidur nyenyak, belajar agamanya itu sudah syukur alhamdulillah gitu. Karena kalau yang saya cari saat ini kenyamanan aja, maka mengasingkan diri. Karena Pak Hartono, saya mualaf di sini aja, saya masih di Indonesia. Ketika saya beberapa minggu yang lalu hanya mampir ya ke tempat teman saya di Aceh, itu keluarga datang ke ustadz saya di Aceh gitu, lalu marah-marah gitu. Jadi saya nggak mau melibatkan masalah saya ini kepada orang lain. Ibaratnya tenang dulu gitu, hidup tenang sendiri, jalani hidup sendiri. Jadi kan lebih enak gitu, seperti itu. Iya. Berarti kepindahannya harus sambil kerja gitu ya? Ya kalau bisa memang sambil kerja, ya memang harus bekerja gitu, Pak Abdullah. Karena kenapa? Mungkin ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya nggak bisa kerja, saya pakai tabungan saya dulu gitu. Tetapi ya mau tidak mau ke depannya harus kerja gitu. Iya. Ya mudah-mudahan selalu diselamatkan. Karena ya, semua itu kan setiap orang itu punya tantangan hidup masing-masing. Amin ya Allah. Ini mualaf semua Pak Ustadz ini. Sal juga mualaf ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jimen lagi di mana Jimen? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya masih di Medan ini, Bang. Oh, masih di bagian daripada ini MU. Iya, iya. Aku Oh, bulan bagus sih. Aku Dulu bulan aku kemarin tuh ditawarin juga loh kuliah S1 loh dari MU. Ambil aja, kenapa? Ya, masalahnya udah lewat, tapi masalah kau udah lulus STT Sal. Kenapa pula S1? STT lebih tinggi dari S1 kan? karena masalah ininya manajernya kemarin. Terus setelah aku keluar daripada kantor itu. Kemarin aku di kantor zakat sih MU. Disuruh buat ini lagi, aku disuruh buat KTA. Kartu tanda Anggota KTA ya? apa? KTA apa Sal? Anggota MU. Apa itu? Muhammadiyah? Jimen kan? Iya, Jimen kan ada anggota dia, ada tanda anggotanya. Oh. Iya. Kalau Anggota aku apa? kemarin mau buat, Anggota MU apa maksudnya? Hah? Anggota apa ini? Cuman anggota aja, cuman formalitas doang. Ya maksudnya anggota MU itu apa? Menjelaskan. Nah, ini bahwasannya kita berada di MU. Muhammadiyah gitu maksudnya. Iya. Gak apa-apa, itu bagus. Iya, nggak apa-apa. Kita dapat misalnya ada ini juga kebutuhan juga, misalnya dapat bantuan juga apa-apa. Ya nggak apa-apa. Saya kemarin masalahnya nggak buat. Gara-gara masalah manajer itu memang kambing memang. Ya enggak, ya qadarullah gitu. Coba aja ini lagi. Kalau Yaudah, ada, bertiga, aku Sal sama Jimen, kita pergilah ke luar negeri aja yuk. ayo ke Amerika. Saya ini. Kalau Ya, saya sih dukung. Bang, saya tidak apa ya, serta merta wajib ke Amerika. Saya pengen kalau memang itu rezekinya di Amerika, alhamdulillah. Kalau di tempat lain, alhamdulillah. Karena yang saya cari itu tenang aja dulu, tenang, serius. Jujur sejak masuk Islam ini saya hanya yang saya cari itu tenang gitu. Ketenangan. Sekarang mau ibadah aja nggak bisa tenang aku loh. Makanya aku pun mau pindah. Apa-apa. Kita kadang-kadang satu hal yang berat buat kita itu sebenarnya kadang-kadang kita dipaksa gitu ya, dipaksa untuk berbuat sesuatu gitu. Arab Saudi aja lah. Kemana aja nggak apa-apa, baik. Biar langsung umroh, Jai. Kerja di Arab Saudi langsung umroh. Nah itu lebih enak tuh, lebih dekat itu ke Bisa Saudi aja. Arabia. Cuman jalannya Sal yang bingung aku.
teman aku ini ya, mereka sering membahas tentang ajaran Saudi ya. Teman aku tinggal di Arab Saudi karena bukan tinggal ya, kerja di sana. Nah, karena dia kerja di sana, awal pertama kali dia mencium batu ajar aswad. Setelah kedua kali, tiga kali dia nggak perlu mencium lagi ke sana. Kenapa? Udah biasa dia. Artinya bukan kewajiban. Nah, masalahnya kami kalau pergi ke sana, pergi ke Arab Saudi, rugi kami kalau nggak mencium batu ajar aswad karena kami sekali seumur hidup itu pun kalau pernah. Itu pun kalau Insya Allah pernah. berkali-kali, bukan ini. Banyak tuh orang pada ditakdirkan berkali-kali ke Mekah. Kalau sudah ditakdirkan mah jalannya mah tiap tahun atau setahun berkali-kali juga banyak. Ya, Itu yang kalau teman-teman yang kerja jadi tour guide-nya umroh itu kan berkali-kali bolak-balik gitu. kalau mencium Hajar Aswad sih saya lebih ke itu adalah sunnah gitu. Sunnah. Karena kalau Itu Ya, sunnah, kalau- tidak wajib, tidak mencium juga tidak apa-apa. Cuman kalau udah nyampe sana ya berusaha untuk mencium. Wajib. seandainya Nabi Muhammad kita, baginda Rasulullah kita tidak mencium tersebut, mungkin kita nggak akan mengikuti karena kita kan umat Nabi Muhammad gitu. Ya. Tapi hukumnya itu tidak wajib karena kalau wajib itu harus berulang. Contohnya sholat 5 waktu itu berulang. Tetapi ya Kalau- itulah. Kalau masuk wajib tentu kita melakukan begitu, berarti setiap masjid mengadakan batu seharusnya. Iya. Kan gitu. Kalau memang itu diwajibkan, tapi apa? Itu tidak wajib. Makanya diambil. Kalau namanya sunnah, wajib, mubah sama haram itu beda. Dikasih tahu bagaimana definisinya. Kalau sunnah mengerjakan dapat pahala, tidak mengerjakan nggak dapat dosa. Nggak, batu hitam kan bisa menghapus. Di mana dalilnya batu hitam menghapus dosa? Memang Karesten ini geblek-geblek memang. Jangan kau bawa-bawa ke Kristen. Kita lagi ngobrol dengan kita ini. Benci kali aku. Sebel. Nanti Ya kepanasan. karena ya itulah. Kalian mungkin juga dulu menyebalkan sebelum Muslim itu kan. Sekarang sudah dapat hidayah. Alhamdulillah gitu. Karena mereka memang belum dapat hidayah. menyebalkan. Tidak ada yang semenyebalkan selain kami. Tapi kalau saya pribadi dulu, saya menyebalkan saya itu. Tapi kalau orang lawan bicara saya itu lagi bicara saya diam gitu. Iya, betul. Tapi yang saya lihat sekarang ini berbeda. Udah, gitu. ini Beda sekarang ya, Ini apa? Nah, Nyerocos ini itu, ceritanya, ini ceritanya mau hijrah kemana gitu. Kalau aku berarti belum ada ini Pak Ustadz. Dia terserah mau kemana aja, yang penting nggak ke Malaysia sama Singapura tadi ku dengar dia. Iya memang sih kalau saya pribadi. Jangan yang ada keluarga lah. Saya pengen tenang aja ini Pak Abdullah Ustadz. Karena jujur dulu saya Kalau- pas saya masih Kalau misalnya Kristen, pindah ke Jawa dulu gimana? Ke Jogja kemana gitu? banyak keluarga. Saya kan dari Bandung dulu. Saya dulu di Dago. Dago. Dago Saya atas di atau bawah? daerah Dago Ujung saya dulu di Bandung. Oh, Saya Dago Ujung dulu. Saya makanya gitu orang-orang Bandung itu santun. Cinanya itu di sana, orang-orang Tionghoa di sana itu bahasa Bandungnya itu Sundanya itu luar biasa, bahasa Jawanya bagus. Ngomong pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kita kalau di Medan ini Cina Medan, kita lagi ngobrol sama dia ngomong sama saudaranya bahasa Cina dipakainya, kan nggak sopan gitu. Jadi saya di Cek. Bandung. C, kenapa Di pilih Surabaya? aku Di ada Jogja kawan aja. Surabaya, ada keluarga juga di Surabaya, ya meskipun keluarga aku masih koten ya gitu. Dan Kenapa nggak di Jogja aja? Jogja itu tengah-tengah gitu. aku nggak Ke pernah. Surabaya. Aku belum pernah ke Jogja. Iya ada Kojiro di bawah, Cipen. Kalau di Surabaya aku sudah pernah, setidaknya aku tahulah beberapa tempat kayak gitu di Surabaya itu. Jadi aku udah cari-cari kosan di Surabaya. Terus aku pindah itu bukan untuk menjauhi mamaku sebenarnya, tapi pengennya itu ketika beribadah itu tidak ada yang kayak mengganggu dan apa dibilangnya aman aja lah gitu loh, aman dulu gitu. Ya itu tadi Pak Ustadz. Kan nyamannya orang itu kan beda-beda tempatnya. Iya. Ya kan? Ada seseorang menemukan nyamannya itu mungkin di tempat-tempat di kebanyakan orang itu tidak baik, tetapi dia nyaman di sana. Mungkin dia dapat jati diri sana. Tapi kalau jati diri saya hanya cari ketenangan aja, makanya harus jauh dari keluarga gitu. Sama dengan kisah Rasulullah. Rasulullah itu Ambil positifnya saja.
Iya, Kadang-kadang mengasih. sama Tuhan kita tuh disuruh pindah-pindah itu karena memang ada hal yang lebih baik di sana gitu. Jadi kita kadang-kadang eh, malas hijrah, malas pindah, padahal itu ada tempat yang lebih baik, sehingga Tuhan itu memaksakan kita itu dengan cara keluarga yang bikin susah, keluarga yang suka nggak enakin gitu. Jadi memicu kita untuk pindah. Bagus juga sebenarnya. Jangan salahkan keluarganya gitu. Iya. Memang itu gerakan dari istilahnya Tuhan menggerakkan mereka untuk kita mengambil action gitu. Iya. Memang saya petik dari pelajaran Allah itu menyuruh kita hijrah. Ya, Hijrah, saya ya. belajar Islam itu. Iya. Ada 9 bulan lah ya saya belajar Islam ya. 9 bulan, 10 bulan lah saya belajar Islam. Saya diajarkan di sana itu, saya petik pelajaran Allah itu mengajarkan kita hijrah. Dari Iya. dunia kegelapan ke dunia yang terang benderang. Dari yang tidak berilmu pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Betul. Dari sesuatu hal yang tidak nyaman pada dirimu menjadi sesuatu hal yang nyaman, tetapi Allah kehendaki bukan yang kau inginkan. Betul. Gitu. Jadi Allah itu memang kita itu disuruh untuk berjalan pada koridor kita, yang mana koridor itu tidak melarang apa yang dikehendaki Allah. Karena berbagai macam tuh kehendak-kehendak Allah setiap insan gitu. Ya makanya tadi Bang Jay nyaman di Surabaya. Kalau saya di Surabaya saya tidak nyaman karena ada keluarga. Makanya tiap-tiap orang itu beda nyamannya. Beda. Iya. Makanya nyamannya saya ini saya rasa ini nyamannya karena hindar dari keluarga, pantauan keluarga. Saya pengen hidup tenang sendiri gitu, belajar agama, jalani syariat Islam gitu. Karena kalau saya udah berapa kali dapat teror. Habis itu sampai ustadz saya di Aceh didatangi. Nah, sampai ustadz bilang kayak gini sama saya. Ini ustadz saya pribadi nih ngomong. Nggak usah lah live lagi kalau kayak gitu. Saking takutnya ustadz ini sebagai insannya manusia gitu. Tetapi saya berikan pemahaman, Ustadz yang ngajarin saya untuk tetap tegar dalam akidah kaidah kebenaran. Maka Ustadz berikan saya dorongan. Lalu berubah lagi pikiran Ustadz. Ya udah, kau live. Makanya beberapa bulan yang lalu saya vakum. Ada lama tidak nampak gitu. Nah, baru nampak lagi sekarang gitu. Karena keluarga menyatakan ya saya berubah gara-gara orang lain. Padahal mereka tidak tahu saya berubah ini gara-gara saya pribadi, gara-gara anaknya menemukan kebenaran. Tapi dari semua itu kita petik pelajaran ya, bahwa Bang Jay seorang mualaf, Bang Salpa 1000 mualaf, itu beda cerita hidupnya gitu. Beda. Beda. Akhir. Beda. Punya perjalanan hidup masing-masing. Kalau aku kenapa aku mau pindah dari rumah? Sebenarnya aku kasihan sih sama orang tuaku ya. Cuman bulan depan memang udah aku putuskan aku mau pindah itu karena apa? Contoh ya, ini contoh nyata ya. Kita kan balik lagi ke makanan ya, Ahi. Tadi malam aku lapar kali kan belum makan kan. Aku minta belikan empek-empek itu, dibelikannya babi kecap. Kayak mana itu? Tahu itu. Terus bahkan ada aku fotonya ya, semalam itu aku kasih ke anjing. Kalau tidak tahu itu halal aja, makan aja. Ya, maksudnya aku tahu orang kelihatan terus udah Kalau gitu ya. kelihatan tuh, ya. Iya, terus udah Ya, gitu ya. Aku lagi ngaji gitu ya, lagi ngaji, dilempar sama gula aku 1 kilo, berdarah lah mimisan aku. Tidak, bukan halal. Ya itu artinya aja itu harus mandiri, harus pindah itu kata istilahnya Tuhan itu maksa aja itu pindah dulu gitu, mengasingkan dulu. Tengoklah Orang ini tadi malam lo aku dikasih kayak gini, tengoklah ini. Mana coba menurutmu? Dikasih makan itu aku tadi malam. Enggak mau aku tapi enggak aku makan. Cuma ya dalam diriku yang namanya aku pernah makan itu, ya kayak, pengen kali ku coba gitu. Ya. Memang keinginan kita sih Bang Jaya. Memang itulah ujiannya gitu. Itu. Bukan hanya Bang Jay, kita ini para mualaf seperti Bang Salpa 1000, Bang Jay. Ya, kamilah para mualaf yang bisa merasakan, tidak bisa didefinisikan di luar bisa, para betul. Ya. Betul. Kami yang merasakan bagaimana suatu daya tarik ujian itu ingin mengembalikan kami pada sesuatu hal yang haram yang kami kerjakan dulu. Contohnya makanan-makanan yang diharamkan di dalam Islam, yang dulu padanya saat di agama kami tidak diharamkan, tetapi itu diperbolehkan gitu. Nah, tetapi itulah nilai ujiannya.
itulah nilai kelasnya, itu nilai derajatnya di sisi Allah. Saya jujur Bang Jay, saya duduk nongkrong sama teman saya. Terus? Bayangkan coba, saya duduk nongkrong, biasanya nongkrong di masih kalangan saya Oten. Oten. Sekarang. Iya, sampai saat ini saya tidak pernah memusuhi mereka, mau Oten maupun yang lain, tidak, saya tidak pernah. Terus. Saya duduk gini, ini cerita, beberapa minggu yang lalu terjadi. Jadi kan di daerah Pancur Batu itu kan semuanya penjualan pangsit, bakmi gitu, Bakmi babi ya. BPK gitu, ya kan? Jadi saya nongkrong di situ, biasanya nongkrong. Saya pesan TST, ya saya pesan TST. Di sana ada karyawannya seorang Muslim, gitu. Karyawan, dia hanya karyawan. Nah, makanya saya makan di sana karena tempat saya dulu nongkrong. Iya. Tetapi teman saya mesan sama saya mie Ifumi tetapi pakai babi. Nah. Bayangkan coba bayangkan seorang teman, dia udah tahu saya ini seorang Muslim. Tetapi saya disuguhi hal sedemikian. Bagaimana contohnya ketika mencium, saya rasa itu bukan daging yang dihalalkan. Betul. Ternyata itu daging yang diharamkan gitu. Betul. Jadi makanya saya berhenti pada saat itu, saya bilang kayaknya ini bukan daging ayam lah, kalau daging sapi bukan. Saya tahu, ini daging babi. Lalu dia ketawa. Nah, pada saat itu saya buktikan bahwa Islam itu memaafkan. Saya maklumi, saya bayar walaupun dia yang pesan. Saya pesan ulang yang ada daging ayamnya gitu. Kalau Aldawi yang mengatakan kalau makan bumbunya aja aman enggak aman. Karena minyaknya, saudaraku. Minyaknya, tempatnya juga. Iya, bahkan tempatnya itu dihitung najis. Kalau aku semalam itu waktu aku dikasih daging babi sama mamaku itu ya. Jadi gini, salah nggak sih aku? Di dalam kan udah tahu kan kita sekarang Muslim kan nggak boleh makan babi kan ya. Udah tahu kan nggak boleh makan babi. Tapi kan memang apa ya namanya orang rumah kan ya maunya kan kita kembali lagi pastikan ya. Dalam hatiku itu ada rasa kecewa, sedih, campur aduk marah. Di sisi lain pengen cobain itu daging itu gitu loh. Jadi kayak jadi satu itu nggak bisa kuungkapkan itu. Jengkel gitu jadinya itu. Udah gimana nggak bisa aku ngomongnya, maksudnya udah gimana caranya biar nggak kepikiran itu, malah diada-adain gitu loh, susah sekali itu jadinya gitu, jengkel jadi campur aduk itu. Dicelup dikit aturannya. Ini Bang kesal 1000. Tahu nih, itu kemarin ya aku lagi live sama si Sal itu, ditelepon sama adikku, dibilang Bang udah ada makanannya, karena aku pesan empek-empek kan, Bang udah ada makanannya. Oh iya aku ambillah makanannya, ada di piring. Mana empek-empeknya? Itu Bang, ini dibilang babi kecap. Udah nggak bertanya adikku sampai tadi pagi. Gini ya Bang, saya pernah makan unta. Kenapa saya bisa makan unta? Teman saya yang tinggal di daerah Yaman, ya, itu jalan-jalan ke Arab Saudi. Habis itu langsung ke Indonesia gitu. Jadi dia bawa daging kemasan. Teman orang mana nih? Teman Indonesia atau teman? Temennya? Gimana? Temennya orang Indonesia atau orang mana? Indonesia, orangnya juga yang orang mualaf. Nah, tetapi teman saya dulu Oten juga dulu gitu. Tapi duluan dia mualaf waktu masih kecil, teman saya SMA gitu. Jadi dia sekarang kerja di Yaman tapi mampir ke Arab Saudi tempat saudara-saudaranya gitu. Jadi balik ke Indonesia, saya makan tuh dibawanya daging unta. Mohon maaf saudaraku, kalau ditanya lemak dagingnya unta atau babi mana yang lebih enak, nikmat, harum, tidak berbau amis, saya pilih daging unta. Tahu nggak? Babi itu tidak melalui proses sembelih, jadi menyakitkan, tidak putus urat nadinya, ya, sehingga ketika ditusuk, ya ini fakta ilmiah, coba di searching itu, dan kita sudah bisa merasakan daging babi itu amisnya itu berbeda dengan daging lain. Karena kenapa saya katakan hal demikian, saudara? Ya, ketika ditusuk, dibunuh babi itu tidak melalui sembelih. Jadi ketubannya, air kantong kemihnya itu bercampur dengan dagingnya karena teriak. Babi itu kalau dipotong teriak. Ya, ditusuk teriak. Gitu. Jadi pipisnya, kantong kemihnya itu berbaur dengan sel darah merah di dalam dagingnya. Makanya daging babi itu, pada dasarnya daging babi itu
sama kayak daging yang lain, tetapi setelah udah dipotong itu berbau. Coba di search. Iya. Itu menurut Banyak ilmiah. penelitian. Malah penelitian terakhir itu bisa menyebabkan kanker karena banyak banyak sekali eh, apa namanya proses-proses yang tidak dilakukan yang di perut Dalam binatang Bang. itu tidak oleh binatang lain gitu. Iya. Kalau saya pribadi sih itu sih yang utama. Tapi kalau dibilang nikmat, ya karena kita biasa dulu makan babi. Para mualaf ini kan dulu biasanya makan babi. Di rahim kita dikasih B2 oleh ibu kita. Ibu kita makan B2. Jadi kita tidak dididik, tidak pernah lidah kita mencicipi daging sesuatu hal yang lebih nikmat. Contoh yang lebih nikmat. Unta. Unta itu Enak itu, nikmat. Ahib. Kayak mana rasanya? Jujur ya, kalau saya dibilang ratingnya berapa dari 1 sampai 10 saya kasih 10. Oh ya. Lemaknya itu punuknya itu lebih enak daripada babi. Kalau sama Babi. ini, kalau sama apa namanya yang kita biasa buat itu loh, apa namanya itu darah babi yang dibuat sosis itu enak mana? Wih, jauh dong. Darah itu amis, saudaraku. Yang hitam kan, rasanya itu Hitam pahit itu kan kalau biasanya kan suka dibuat sosis ada ususnya itu loh yang dikasih darah Iya. babi itu kan? Iya, saya paham. Makanya saya katakan, karena lidah kita hanya dibiasakan dulu sesuatu hal babi. Lidah kita tidak dibiasakan dengan kambing. Tidak dibiasakan dengan sapi, ya, dengan unta. Bau unta. Iya. Jadi, mohon maaf saudaraku. Memang rasa itu ingin kembali. Karena kenapa? Iya, benar kali kau ngomong. Apalagi tadi malam, nggak bisa aku bohong loh. Makanya aku Yang- kayak mana caranya ya? Makanya kayak gitu. Itulah nilai ujiannya. Kedua, bukan hanya itu saudaraku. Tahu nggak? Kenapa? Yang haram-haram itu, yang diharamkan Allah, yang diharamkan Tuhan, itu paling mudah untuk dinikmati dan paling nikmat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Contohnya zina. Zina itu paling mudah. Apa itu paling mudah kita lakukan? Kita kalau punya duit, pergi ke tempat prostitusi, selesai. Ya, minuman keras, mudah beli minum klub. Ya, tetapi itulah nilai ujiannya bagaimana Anda mengendalikan diri gitu. Makanya bukan hanya Bang J, Bang Sal Pasaribu, saya pun merasakan jujur. Saya kadang scroll TikTok, lalu ada tampilan masak-masak Cina itu lihat daging bidu. betul. Ah, betul. Iya. Ya, tetapi karena saya sudah pernah merasakan sapi, kambing, unta, saya tidak merasa apa kali rasanya kok lebih bagus daging unta, lebih tidak beramis daging unta daripada babi. Babi itu amisnya minta ampun. Contoh, Anda sudah potong nih, lalu Anda rebus. Setelah Anda rebus, Anda belah tuh daging lemaknya itu, pasti bau babi. Bau Bau lah, babi. sampai keringat kita aja bau babi kan? Serius, itu fakta. Emang iya, Bau. emang bau. Saya ngasih eksperimen, saya bandingkan di pemikiran saya. Ada babi rendang dengan bumbu yang sama direndang dengan khas Padang dengan kambing rendang. Kambing kalau direndang dagingnya tidak bau, tidak beramis, lembut, enak. Babi kalau direndang dibelah tuh dagingnya yang sudah direndang itu yang paling kecil-kecil lemaknya itu, lalu saya cium dagingnya, tetap bau amisnya. Itu fakta. Jadi ini bukan soal hanya sekedar soal ini kebersihannya, ini menimbulkan penyakit, bukan, tetapi ini sekedar bagaimana kita mengendalikan diri dan bagaimana kita juga melewati ujian-ujian yang dikasih Allah itu. Nah, yang tadi kita terayu, pengen makan, tiba-tiba kita skip. Nah, itu udah dicatat malaikat tuh. Oh, nih orang disuguhi babi tetapi dia lewati gitu. Yang saya haramkan dia lewati. Gitu. Ya, Tapi karena dalam itu akan hatiku nangis pengen cobain itu. iya. Tetapi coba lah Bang. Cobalah Bang. Abang coba Bang J, coba daging unta ataupun daging kambing tetapi cari tempat makanan. Iya. Tempat makanan yang jual kambing kayak sate-sate Madura itu kan, kambing Madura itu cobalah rasanya itu. Pasti nikmat daripada babi. Saya bukan Dulu aku Jai makan kambing Jai. Pertama aku kan nggak pernah lah makan kambing. Nah pertama kali itu masak kuah belango lah di Aceh Jai. Mm-mm. Pas dimasak kambing Jai, kok enak kali daging kambing Jai. Betul Jai.
Itulah pas aku pulang tahun 2022